yang jenius. Mungkin masih banyak yang asing sama jenius. Jadi podcast jenius itu apa sih? Jadi podcast Genius itu adalah nama baru dari podcast OSIS MPK SMP Negeri 19 Depok. Nah, karena kita sedang menjalani bulan suci Ramadan, jadi kita membuat segmen baru yaitu Genius Special Episode Ramadan. Nah, sebelum mulai podcast, kayaknya lebih enak kita kenalan dulu gak sih? Bener tuh, perkenalkan, nama aku Audrey. Dan aku Rara. Kali ini kita akan membawakan seputar pertanyaan mengenai puasa. Sebelumnya, kita punya narasumber yang sangat spesial dan terkenal di kalangan murid-murid loh. Mari kita sambut. Ini dia narasumber kita. Mungkin Bapak bisa perkenalkan diri dulu. Iya, kenalin dulu lah sama kalian. Oh iya, Katanya terkenal. Oh iya. Jadi ini dia narasumber kita, Bapak Fadil. Mungkin Bapak bisa Lebih jelas lagi. iya. Oke, apa yang dicari nama lengkap Fadil Abdul Basit. Terus Sebagai apa? Iya. sebagai Guru apa? guru agama Islam. Bapak kira-kira siap gak nih untuk Kita podcast podcast. kali ini kita tanya-tanya? Insya Allah enggak. Siap. Oke. Oke. Jadi hari ini kita udah nyiapin beberapa pertanyaan. Iya. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama ya Pak. Oh, langsung. Iya. Oke, boleh. Menurut Bapak puasa itu apa sih? Terus maknanya tuh seperti apa? Puasa itu menurut bahasa itu saum. Saum itu menahan diri. Kalau menurut istilah, menurut kalian apa? Kalau menurut kita sih kayak menahan diri Iya. dari misalnya kita nggak makan, terus nahan terus? sabar, nahan emosi, terus nahan Dari apa ya, nafsu makanan kita. minum, iya. Betul. Nah itu secara istilah itu apa yang telah kalian sebutkan. Jadi menahan diri dari apa tadi? Sesuatu yang membatalkan. Contoh makan dan minum. Terus apa Hawa lagi? nafsu. Hawa nafsu. Terus apa lagi? Nahan sabar. Sabar dan lain Emosi. sebagainya. Nah, itu pengertian dari segi bahasa dan istilah untuk puasa. Nah, puasa ini awalnya itu sebenarnya kalau dari ayat Al-Qur'an di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 atau 184 kalau nggak salah ya. Di dalam surat itu, di dalam ayat tersebut dijelaskan jadi gini katanya. Ini artinya ya, simpelnya kesimpulan dari arti itu. Diwajibkan atas kamu puasa Ramadan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi sebagaimana telah diwajibkannya atas umat-umat terdahulu sebelum kita. Jadi sebelum sebelum kita itu umat terdahulu itu sudah diwajibkan puasa. Nah, menurut beberapa jurnal yang sudah Bapak baca, puasa pertama kali itu dimulai dari Nabi Adam. Dimulai dari Nabi Adam itu karena bentuk rasa syukur. Tapi untuk berapa lamanya tidak seperti kita kan 30 hari. Terus kemudian ada puasa yang lebih masyhur atau yang lebih terkenal itu puasanya pertama Nabi Nuh katanya gitu. Jadi ketika tuh nggak yang kisah Nabi Nuh tuh apa namanya yang banjir bandang tuh, Oh, iya. semua umatnya apa naik perahu. Setelah selesai dari musibah itu, nah Nabi Nuh itu berpuasa. Nah itu salah satu contoh. Jadi bukan kita pertama kali puasa, tapi umat-umat terdahulu sudah puasa, gitu ya. Oke. Oh, jadi gitu ya Pak. Mengenai puasa tuh sebelumnya ternyata bukan dari ini, tapi umat-umat Islam yang terlebih dahulu Iya. puasa. Ya dari Terus kita zaman lanjutin Nabi gitu. ya berarti. Dari nabi-nabi terdahulu. Termasuk ini, pernah ngedengar nggak sih? Mohon maaf ya, di umat selain Islam itu ada yang namanya puasa apa ya namanya 40 hari, tau nggak? Oh iya. Pernah dengar? Pernah. Nah itu berarti kan ada puasa, termasuk Nabi Musa ada puasa juga. Mungkin untuk puasa ini memang kita diwajibkannya kan di bulan Ramadan. Selain Ramadan kira-kira ada nggak sih puasa gitu kan? Menurut beberapa ulama, puasa selain Ramadan bukan beberapa ulama lagi, tapi memang sudah masyhur, sudah kita tahu ada beberapa puasa di luar Ramadan. Apa puasa yang wajib tuh? Misalnya kayak kita mengganti puasa pas di bulan puasa nih kita nggak puasa, kita harus ganti. Itu Nah, wajib kan Pak? Itu namanya apa puasa? Qadha.
Ada lagi satu puasa yang wajib. Tadinya nggak ada tapi tiba-tiba jadi wajib. Apa tau nggak? Puasa yang tadinya enggak terus jadi wajib itu ada namanya, kalau kalian misal puasa nazar. Tahu nazar? Tahu nggak? Misal ini contoh ya. Takutnya Bapak tiba-tiba nyontohin terus Bapak kena nazarnya juga. Misal kamu mau ujian. Kalau saya ujian nilainya 100, saya akan puasa selama 3 hari berturut-turut. Oh, Nilai kamu iya. 100, Iya, pernah. jebret. Nah itu namanya puasa nazar dan itu wajib karena kamu sudah janji sama diri kamu sendiri gitu ya. Oke. Nah untuk puasa sunnah dan lain sebagainya itu masih banyak. Puasa apa? Senin, Kamis, terus puasa apa lagi? Tahu nggak? Yang di bulan Idul Adha ya? Apa? Apa ayo? Tahu nggak? Puasa setelah Ramadan ada namanya puasa Syawal, nyawalan. Jadi setelah setelah Idul Fitri ada puasa lagi. Di beberapa tempat itu ada sampai lebaran, disebutnya lebaran 2 kali. Pernah dengar nggak? Kalau kamu main ke daerah dari sini ke sana lah, Majalengka, di arah Majalengka itu ada namanya lebaran ketupat. Lebaran ketupat itu jadi lebaran biasa, Idul Fitri kita sama, tapi dia puasa lagi tuh. Jadi di satu daerah Bapak punya teman kebetulan, dia tuh puasa tuh lanjut puasa di Syawal. Setelah selesai di Syawal, kalau nggak salah tuh 6 hari apa 10 hari ya lupa. Nah dia tuh setelah puasa itu baru satu keluarga lebaran lagi. Kira-kira tuh manfaat puasa menurut Bapak apa? Mungkin kalau Bapak tahu dari segi kesehatan juga. Oh gitu. Jadi kalau manfaat puasa itu salah satunya adalah kita mengontrol diri. Ini untuk untuk kalian di masa sekarang ini, bentuk latihan. Mungkin umur kalian itu kebetulan kalian yang yang jadi pembawa acara ini mungkin sudah balik, sudah ya. Iya. Tapi kalau yang buat yang belum, boleh nggak sih kira-kira puasa? Nggak diwajibkan. Tidak diwajibkan, tapi Boleh. dianjurkan. Iya. Gitu. Nah, kenapa kita dianjurkan? Tahu nggak? Alasannya apa? Kita dianjurkan sejak kecil dilatih gitu. Ada yang sampai zuhur, ada yang sampai asar. Itu latihan. Jadi ketika kita sudah terkena beban taklif atau pahala dan dosa sudah kita tanggung sendiri karena kita sudah balik, kita itu harus latihan. Jadi misal tiba-tiba kamu disuruh sholat nih, contoh disuruh sholat, sedangkan kamu belum pernah ikutin sholat, belum pernah belajar sholat, kamu udah lancar apa enggak? Bakal lancar apa enggak? Enggak. Status sholatmu pasti gini, geleng-geleng, lihat kanan lihat kiri. Betul. Puasa pun seperti itu. Kamu kalau kalau puasa nggak latihan dulu, bisa jadi kamu jam 12 itu udah mokel, apa ya istilahnya? Kalau di Sunda itu namanya godin, tau godinnya? Godin. Apa tuh? Buka. Iya, mokel. Jadi kita nggak kuat gitu karena kita nggak tahu, kita nggak pernah latihan, jadi kita tiba-tiba mokel karena kita nggak kuat dengan alasan apapun. Pernah dengar nggak sih? Mohon maaf ya, teman-teman kita yang udah bukan di dunia pendidikan gitu, mohon maaf ya, mungkin dia lebih cepat kan, ngerti nggak? Yang di lingkungannya itu bukan lingkungan pendidikan, banyak yang tiba-tiba mokel gitu karena lingkungannya juga. Nah kalau kita alhamdulillah lingkungan kita itu lingkungan pendidikan, minimal ada yang negor, bukan ada yang nemenin. Kita mokel ada yang nemenin. Nah gitu. Itu aja. Kalau misalnya kita lagi wudhu nih misalnya Pak, terus kumur-kumur, itu hukumnya gimana tuh Pak? Kan biasanya orang-orang ada yang bilang kumur itu makruh gitu, terus itu gimana Pak? Bapak mengalami kumur-kumur tapi ditelan? Mengalami. Itu di usia berapa ya? Kebetulan itu usianya memang yang tadi disebut Bapak sebut itu lagi latihan, kita tuh lagi latihan. Jadi tiba-tiba nggak kuat gitu, wah udah dehidrasi. Karena sebenarnya memang salah kita. Biasanya mokel itu terjadi memang bukan karena tuntutan agama, tapi karena tuntutan diri sendiri. Contoh kita lagi jalan-jalan atau kita lagi, mohon maaf ya, budaya di kita itu sebelum lebaran itu kita pasti hunting baju. Iya. Nggak baju baru, kita kan nyari tuh jalan-jalan karena kita antusias Ramadan. Sebenarnya kita tuh bagus, semangat gitu, semangat Ramadan, semangat mau lebaran gitu, tapi kita kadang over. Nah itu kita kejadian tuh halus. Nah kalau bercerita kita kumur itu makruh apa enggak ya? Pasti makruh. Tapi kalau diseruput jadi apa? Ya kan Jadi haram, jadi batal puasanya. Nah jadi tergantung kitanya yakin apa enggak. Kenapa jadi makruh? Karena pasti kita ragu.
Kalau udah ragu terus kita ngerasa kayaknya ketelan deh sengaja, nah itu jadi batal gitu. Kenapa disebut makruh? Terus kalau misalnya kayak gitu kita boleh lanjut lagi gak Pak? Kita kan nggak tahu nih hukumnya makruh apa enggak. Terus boleh lanjut lagi gak? Kamu makan satu bakul aja, kalau lupa udah ketelan semua, puasa kamu bisa lanjut. Biasanya itu terjadi di hari-hari pertama puasa, kita lupa nih lagi puasa. Nah ternyata ngunyah tuh, pas udah ditelan sisa setengah di mulut, baru ingat. Nah yang sisanya yang dibuang, bukan yang di ini ditarik lagi di mulut, bukan dikeluarin lagi. Bapak menyaksikan kejadian itu. Jadi di kita itu ada budaya juga, kita sambil ngobrol budaya ya. Budaya di kita itu kalau mau lebaran biasanya orang tua kita itu masak, bikin kue-kue buat lebaran, tau kan? Nah kebetulan bapak punya orang tua, dua-duanya ini suka masak. Jadi yang satu bikin adonan, yang satu ngegoreng. Nah, kebetulan ayahnya bapak itu ngegoreng tuh. Saking beliau lupa kalau beliau itu lagi puasa. Sore sih memang kejadiannya. Jadi beliau tuh lagi goreng, ternyata dicobain terus kita sebagai anak kita ngasih tahu. Udah dikunyah. Untung belum ditelan. Ya walaupun ditelan tetap aja harus lanjut proses. Terus bapak bilang gini, Pak, itu kan bukannya lagi puasa. Wah langsung tuh kumur-kumur selesai. Tetap sah. Yang tidak sah itu gini, baru setengah masuk sini terus ingat, ya udah tanggung setengah lagi masukin. Nah itu yang bikin batalnya yang setengah terakhir gitu ya. Jadi kalau sengaja batal gitu ya? Batal, udah jelas. Oke. Udah jelas hal yang membatalkan puasa. Ada lagi? Mungkin kan kayak kita tuh kalau puasa misalnya apalagi baru hari-hari pertama kan biasanya kayak badan masih adaptasi ya gitu, terus masih suka lemes gitu, terus bawaannya pengen tidur. Nah kira-kira Bapak ada nggak sih tips buat kita tuh kayak biar bisa produktif gitu selama bulan puasa ini, apalagi nanti kalau udah masuk sekolah kan? Oh gitu. Kebetulan kalau Bapak sendiri sih di akhir-akhir ini memang, apalagi pas awal ya, kita tuh bawaannya ngantuk, capek gitu, lemes, padahal kita nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, ternyata banyak tidur itu salah juga. Memang kan kalau di hadis itu banyak orang yang beralasan gini, tidurnya orang berpuasa itu adalah pahala gitu kan. Tidurnya orang yang sedang berpuasa pahala, tapi kalau kita ada opsi yang lain untuk melaksanakan kebaikan, lebih baik kita lakukan kebaikan. Minimal gini, kita jadwalin kalau tidur kita jam berapa, terus minimal bangun jam berapa. Terus kan ada pantangannya, nggak boleh tidur setelah subuh, nggak boleh tidur setelah Asar. Kalau tidur setelah asar biasanya orang itu bakal bengong. Orang tidur setelah subuh bangun jam 12 kayak orang sakit. Benar nggak? Ngerasa nggak? Ditidurin tuh bahkan badan kita bukan enak. Berarti apa yang harus kita lakukan? Olahraga ringan, pemanasan kayak gitu. Terus baca buku, baca Al-Quran. Kalau Bapak pribadi lebih sering buka konten Instagram, YouTube gitu. Tapi yang kira-kira ngasah skill kita nambah gitu. Kalau kita suka di editing ya bikin video iseng gitu, ngebuburit gitu. Itu aja sih tipsnya. Bisa dibikin jadwal. Oke. Kalau misalnya nih kan puasa itu kan berhubungan dong sama zakat. Itu tuh kenapa sih Pak kita harus bayar zakat kalau di bulan Ramadan gitu? Harus bayar zakat. Kalau kita bahas zakat itu ada dua. Yang pertama zakat apa? Zakat fitrah. Nah, yang kedua zakat mal. Nah, yang wajib itu Fitrah. zakat mal itu wajib ketika sudah mencapai nisab. Ada hitungannya. Ini kan sudah kita pelajari ini di kelas. Tapi yang pertama ini nih, zakat fitrah ini memang harus dan sama semuanya. Nggak ada yang dibeda-bedain. Kita udah kerja atau belum kerja tetap diwajibkan. Dan dengan hitungan yang sama. Dan waktunya nggak bebas. Kalau zakat mal bebas. Kamu misal, contoh lah, Bapak misal penghasilan Bapak per bulan itu 20 juta. Itu bisa di bulan itu setelah selesai menerima gaji bisa langsung dizakatin. Bisa nunggu 1 tahun atau menunggu haul itu 1 tahun bisa. Jadi pendapatan selama 1 tahun berapa dibagi zakat. Zakat itu berapa sih? Zakat mal itu? Biasanya kan ada kayak Berapa persen? Ya, berapa persen? Berapa persen?
Misal uang, Bapak kasih contoh aja uang, berapa persen? Yo, zakat mal itu 2,5%. Jadi apa yang kita dapatkan itu 2,5%-nya itu adalah hak orang lain, hak orang yang membutuhkan. Misal gaji Bapak 10 juta. Zakat mal Bapak itu berarti berapa? 2,5% dari 10 juta itu adalah 250.000. Jadi 1 bulan kalau gaji bersihnya 10 juta, kita berzakat itu, kalau gaji kita 10 juta, kita zakatnya itu 250.000. Kalau untuk kayak zakat fitrah gitu, misalnya kayak kita kondisinya lumayan sulit, misalnya kita tempatnya lumayan terpencil gitu, jauh dari mana-mana gitu kan, masih ada ya beberapa wilayah di Indonesia yang kayak gitu. Nah itu kita cara bayarnya gimana Pak? Cara bayarnya, sebenarnya cara bayarnya itu banyak sih, bisa diwakilkan. Contoh kita kasih contohnya, salah satu dari keluarganya ada yang merantau mungkin ya, itu bisa kita transfer, bisa. Nanti niatnya berbeda, soalnya kan dari niat. Misal pertanyaan Bapak sama kalian deh, kapan kalian pernah melaksanakan zakat secara mandiri? Gini, kalian dikasih beras atau uang sama orang tua kalian, terus kalian zakatnya sendiri. Pas kemarin di Tahun kemarin enggak, baru kemarin Pak, di sekolah. tahun ini? Iya, tahun ini. Oh gitu. Aku sih tahun kemarin kayaknya. Nah, pun kamu melaksanakan zakat di sekolah atau ada UPZ di sekolah, unit pengumpul zakat di sekolah, itu kamu bisa zakat juga mewakili orang tua kamu. Bisa mewakili orang tua, bisa mewakili adik dengan niat yang berbeda. Biasanya Bapak setelah bertanya di siswa di sini, biasanya itu dia zakat itu sama ayahnya atau sama orang tuanya. Jadi semuanya zakat dibawa sama ayahnya, dikasih ke satu orang atau ke satu lembaga. Nah, berarti dia udah nggak melaksanakan. Nah, anjuran Bapak mulai tahun ini semua siswa 19 itu kalau bisa zakatnya sendiri. Jadi kalau bisa minta uang atau berasnya sama orang tua kalian, terus datang mau ke UPZ di sekolah boleh, mau ke tetangga boleh, mau kemanapun boleh. Yang penting zakatnya sendiri. Kalau misal di rumah terus dibayarin sama orang tua itu tetap nggak Pak? Karena kan ada niatnya itu yang pertama biasanya ayah ya, dia itu niat zakatnya itu dia mengeluarkan zakat itu untuk satu keluarga full, bisa disebutin tuh anak-anaknya, anak istrinya, anaknya misalnya 2 gitu, istrinya juga termasuk, nanti bisa orang tuanya, bisa keponakan, bisa. Jadi diwakilkan aja Pak. Tapi itu harus kepala rumah tangga apa boleh yang lain, misalnya kayak ibu boleh nggak? Bebas. Kamu misalkan nih, tiba-tiba adek kamu tadinya mau zakat, terus belum bisa hadir gitu, belum bisa datang, kamu yang gantiin bisa, gak harus orang tua kamu gitu ya. Biasanya sih kalau contohnya bahwa itu ada rija zakat al-fitri, ini untuk diri sendiri, an-nafsi, untuk diriku sendiri, fadlillahi ta'ala. Kalau untuk saudara, misal saudara kamu laki-laki, kamu punya adik belum bisa nih, dia masih bayi, masih kecil, atau umur 4 tahun, dia nggak ngerti, susah dikasih tahu, kamu yang gantiin bisa. Nah, itu an urija zakat al-fitri an akhi, sebutin namanya boleh. Saya niat berzakat untuk adik saya, mengeluarkan zakat untuk adik saya, namanya siapa. Berarti tiap zakat kita misalnya nih kepala keluarga itu niatnya beda-beda ya Pak? Beda-beda, tergantung siapa yang mau kita wakilin zakatnya, mau anak kita, mau saudara kita, ini bebas, nggak harus kepala rumah tangga juga. Terima kasih Bapak. Mungkin aku ada sedikit pertanyaan juga. Kalau kan ada ya beberapa kesempatan atau kayak kita tuh boleh gitu nggak puasa. Dan itu tuh kira-kira di masa-masa apa aja, terus cara gantinya tuh kita gimana? Ada keringanan untuk orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Salah satunya adalah kamu sakit, boleh puasa apa enggak? Tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan. Orang yang sudah tua renta, pikun, boleh nggak?
Tidak diwajibkan. Tidak. Tidak diwajibkan. Ibu hamil Tidak Tidak. diwajibkan. tidak diwajibkan. Orang mokel, Itu batal. nah kan udah tahu. Dari sekian banyak itu, jadi nanti diperbolehkannya itu misal, oh ada yang ketinggalan satu, kita lagi mudik. Ingat ya, mudik. Jadi contoh kita niatnya mau silaturahmi, mau pulang kampung, dengan jarak yang sudah ditentukan, kita boleh apa namanya? Tidak berpuasa. Namanya musafir, kita sedang bepergian. Nah, untuk kodonya, ada nih bayar hutangnya, ada dua versi. Ada yang harus dibayar dengan kode puasa, ada juga yang nggak bisa banget nih bayar, misalkan kan udah tua, puasa Ramadan aja nggak bisa, ini malah disuruh kode. Nah, kira-kira apa namanya? Fidyah. Fidyah. Jadi ngasih beras atau ngasih makan. Nah, nanti hitungannya kita jelasin aja di segmen yang lain. Oke. Oke. Jadi di puasa ini, oh iya, ada yang kelewat nih di awal. Jadi Apa tuh, Pak? kita harus tahu juga syaratnya itu. Oh iya. Kita boleh puasa itu ada dua syarat. Yang pertama ada syarat apa? Wajib. Wajib. Yang kedua, Syarat sah. nah apa bedanya? Kalau sah itu berarti harus dilakukan ya, Pak? Harus dilakukan. Contoh dari wajib dulu. Kamu bisa apa dikenai kewajiban puasa itu dalam 6 kategori. Yang pertama, Islam. Harus Islam. Islam. Ini wajib banget. Kalau kamu mau puasa harus Islam. Islam. Yang kedua, Udah balik. Udah balik. balik. Balik itu kalian termasuk? Iya. Termasuk. Islam udah, balik udah. Lanjut, Sehat. sehat nih. Kalau nggak sehat masuknya yang tadi. Yang diwajibkan. Diperbolehkan. Nah, Berakal, Berakal. sehat. contoh, mohon maaf, orang yang dalam pengaruh minuman keras, kira-kira diwajibkan atau tidak? Tidak. Untuk sholat aja tidak. Kenapa? Karena tidak Akal. berhalusinasi, Oh iya. ya. Jadi seseorang bisa diwajibkan itu baru nyampe mana tadi? Berakal. Berakal sehat. Berakal Sehat. Ada di situ ada akal sehatnya nggak? Ada. Iya. Nah, lanjut. Yang kelima, Bukan Menetap. musafir. Iya. menetap. Tadi yang kita sebutin, orang yang boleh membatalkan puasa adalah orang yang sedang bepergian. Kita nggak kemana-mana, kita di rumah aja atau kita di lingkungan yang tidak termasuk musafir, orang yang bepergian jauh. Nah, kita berarti sudah termasuk kategori diwajibkan berpuasa. Puasa. Yang terakhir, Tidak berhalangan. tidak Halangan. Bagi contoh wanita. kalau perempuan. Nah, kalau laki-laki berhalangannya apa ya? Kira-kira sakit mungkin. Kalau perempuan kan ada fasenya banyak. Iya. Contoh nifas, terus apa lagi? Haid. Haid, terus Wiladah ya. Iya, wiladah. Aduh, terlalu berat ya. Nah, jadi untuk perempuan ini memang banyak keringanannya. Tapi kalau laki-laki sepertinya tidak ada alasan untuk tidak berpuasa gitu. Nah, kemudian ada syarat sah. Jadi kalau udah diwajibin, tadi yang 6 ini kan kita udah wajib. Dari wajib ini kita udah masuk kategori ini, kita nggak kemana-mana, kita berakal sehat, kita sudah balik, udah pasti kita Islam. Nah, kemudian sah apa enggak sih puasa kita itu? Setelah kita melaksanakan nih, kita tuh kategorinya masuknya puasa kita diterima atau tidak, sah atau tidak puasa kita. Ada beberapa kategori. Kira-kira syarat sah puasa ada berapa? Di situ ada 4 ya. Ada 4. Yang pertama, Islam. Islam. kedua, Tamyiz. Tamyiz. Nah, Tamyiz tamyiz itu itu apa? kira-kira apa? coba kami siapa? Bapak tanya balik dulu. Dapat membedakan antara yang Baik yang tidak ya. Ya, baik dan buruk. Jadi tamyiz ini kalau kamu udah bisa ngebedain ini, contoh ya, mohon maaf ya. Kira-kira mokel itu baik atau buruk? Buruk. Nah, itu kan udah bisa ngebedain. Nah, itu kamu sudah termasuk apa? tamyiz. Tamyiz. Boleh. Yang ketiga, Tidak pada hari-hari yang dilarang. tidak berpuasa. pada hari-hari yang dilarang puasa. Jadi ini puasa secara keseluruhan, bukan hanya puasa Ramadan.
hari-hari yang dilarang untuk berpuasa itu ada berapa? Ada 2. Kita sebutin. Yang pertama menjelang Idul Adha. Hari H malah. Iya, bukan hari H. menjelangnya. Berarti hari raya ya, Pak? 2 Id, Idul Fitri, Idul Adha. Idul Adha. Ada lagi nih. Syawal. Awal sunnah malah. Ayo apa? Yang tanggal 11, 12. Nah, yang- apa itu namanya? Hari Tasyrik. Oh iya. 11, iya, iya. 12, 13 Zulhijjah ini puasa. Ada lagi beberapa pendapat. Kalau itu kan memang diharamkan, tapi ada beberapa yang bukan dilarang ya, tidak diperbolehkan. Contoh Itu kenapa tuh Pak nggak boleh diperbolehkan? diperbolehkan berpuasa bagi yang memang jarang puasa. Tapi kalau misalkan dia memang ahli puasa, orang yang sering berpuasa itu boleh karena dia sering. Tapi kalau yang tidak itu, jadi di bulan Syaban kemarin, setelah nisfu Syaban itu kalau bisa nggak puasa karena mau persiapan apa? Ramadan Ramadan. gitu. Salah satunya gitu biar ini. Tapi kalau yang udah terbiasa berpuasa itu bebas. Jadi Bapak punya guru almarhum, Bapak sebut namanya karena Bapak apa namanya? Sangat kagum ya, sangat kagum. Beliau ini namanya, jadi di awal Ramadan ini Bapak sempat post fotonya karena ingat, jadi beliau ini namanya Dr. Kiai Haji Oman Komarudin MAG. Beliau guru Bapak dari SMA sama kuliah. Jadi beliau ini kalau kita lihat nih, kita sebagai murid melihat beliau itu, kita jarang melihat beliau minum, jarang melihat beliau itu makan. Beliau itu paling kuat berpuasa. Jadi kalau Bapak kebetulan di masa-masa sekolah itu orang yang lumayan sibuk gitu. Sibuknya itu ya sibuk di luar. Jadi pernah satu momen Bapak itu ada acara ngisi hiburan dan tamunya itu beliau. Kebetulan beliau itu salah satu tokoh di Sukabumi. Jadi beliau datang, itu beliau itu cuma salaman dan pulang. Salaman gitu, cipika-cipiki, tidak makan. Alasannya apa? Karena beliau memang dalam puasa. Bapak kurang tahu beliau berpuasa sudah berapa lama, tapi beliau ini hampir disebutkan tidak pernah tidak puasa selain di hari-hari yang diharamkan. Salah satu faedahnya apa yang Bapak lihat dari beliau? Ini Bapak langsung kasih contoh aja realnya gitu. Hikmah dari puasa atau manfaat dari puasa. Salah satunya adalah beliau ini adalah salah satu guru yang tidak pernah keluar suara tinggi, nada tinggi. Jadi beliau itu kalau ngajar tuh nggak pernah teriak-teriak. Yang kedua, beliau itu nggak pernah satu ngebentak, marah, terus keluar kata kasar, nggak pernah. Yang selanjutnya itu nggak pernah nih berani kalau jalan itu beliau, padahal beliau mohon maaf ya, mobil punya, tapi saking beliau subhanallahnya itu, kalau mau ngaji itu beliau jadi dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalkan misi ceramah, kalau di kita kan pakai mobil ya, beliau itu jalan kaki ke gerbang, jalan kaki, jadi lumayan jauh. Terus dari gerbang itu ke sana tuh apa coba? Naik angkot. Jadi satu momen Bapak pernah antar beliau. Jadi beliau lagi jalan nih, Bapak tiba-tiba pinjam motor teman. Terus Bapak bilang, jadi panggilan di sana itu ke guru itu Akang. Kalau di sini kan Bapak, kalau di sana Akang. Panggil Kang, Padil antre ya sampai depan gitu. Terus pas udah nyampe depan itu Bapak bilang, di perjalanan itu Bapak tanya, Akang mau kemana Kang? Mau ke Cisaat katanya gitu. Jadi daerah sana ya. Terus Bapak bilang gini, mau nggak dianterin sampai sini aja gitu, sampai sana gitu maju. Nggak mau, udah biarin nggak apa-apa, nggak mau ngerepotin, mau naik angkot aja. Langsung naik angkot berangkat. Ternyata orang yang Bapak antar itu adalah Ketua MUI Kabupaten Sukabumi, orang nomor 1 sebagai rujukan gitu. Jadi kalau diceritain itu salah satu role model yang jadi panutan Bapak itu beliau gitu. Karena mungkin dari puasanya juga ya, salah satunya itu yang tadi. Terus beliau itu cerdasnya itu luar biasa. Jadi satu waktu beliau tuh tahu jadi ayat berapa, halaman berapa, baris keberapa, materinya apa. Jadi karena orang yang berpuasa itu salah satunya adalah cepat dan mudah menyerap ilmu gitu. Ya.
Gitu sih. Jadi dari tadi tuh perbedaan dari syarat wajib sama sah itu, kalau wajib tuh kita harus ngelakuin itu dulu baru kita bisa puasa. Kalau sah tuh puasa kita diterima atau enggaknya gitu ya. Nah, tapi kan kalau diterima apa enggaknya itu kan kembali lagi sama Allah ya. Karena dari sekian banyak ibadah kita yang berkaitan dengan manusia ya, tapi hanya ini yang dibalas sama Allah langsung, puasa. Ya. Jadi ada, nanti kalau kalian baca-baca boleh, nanti ada kebetulan di kertasnya itu ada namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu jadi menjelaskan bahwa Allah yang akan membalas langsung puasa kita. Jadi mau mokel mau gimana, orang lain nggak tahu kan, tapi yang balas itu pasti langsung Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu, diterima atau enggaknya puasa kita. Yang penting itu udah ngejalanin syarat-syaratnya gitu. Betul. Yang penting apa yang sudah menjadi larangan atau menjadi apa namanya pagar ya. Jadi kamu nggak boleh lewat nih dari sini. Nah itu udah kamu lakuin ya udah. Selebihnya kita serahkan kepada Allah, diterima atau tidaknya. Yang penting kita berhusnuzon juga. Kita harus husnuzon sama Allah. Jangan sampai kita gini, Allah ini nggak mendengar kita nih gitu. Jangan sampai ada apa namanya keucap sama kita, suudzon sama Allah. Karena kata Allah artinya aku itu sebagaimana prasangka hambaku gitu. Jadi kalau kita berprasangka baik ya berarti baik. Kalau kita berprasangka buruk maka buruk. Buruknya untuk siapa? Bukan untuk Allah tapi untuk siapa? Untuk kita. Untuk kita sendiri ya. Kalau Bapak sendiri ada pesan buat siswa-siswi nggak sih ini selama berpuasa ini atau selama di bulan Ramadan ini gitu? Banyak sih sebenarnya. Pesan Bapak di bulan Ramadan untuk teman-teman yang apa namanya yang di 19 ya, khususnya kelas 7, kelas 8 juga. Pesannya itu laksanakan apa yang harus kalian lakukan gitu. Jadi misal contoh ya, kalian sudah pegang buku Ramadan, Sudah. itu diisi. Jangan kalian berlindung dari apa namanya ucapan kalau ibadah kita dicatat, kita contohnya ria atau sum'ah, kita pengen dilihat sama orang gitu, seolah-olah kita pengen dilihat. Bukan, niat dari adanya buku Ramadan ini bukan untuk itu, bukan untuk pamer skill, pamer ibadah, enggak. Jadi kita bisa mengkontrol diri kita, apa yang kurang dari diri kita gitu. Tadinya gini, misal kita itu orang yang, mohon maaf, kalau kita nggak dengar ceramah biasanya kita malas, bener nggak? Atau lupa gitu, sering nggak kayak gitu? Iya. Wah tadi ngedengerin tapi ceramahnya apa ya gitu. Nah adanya buku Ramadan ini, kamu tulis tuh kan ceramahnya ditulis, intinya apa gitu, apa yang disampaikan sama beliau, terus tahu juga ujungnya siapa yang ngasih materinya, terus kalian jadi kenal, minta tanda tangan dan lain sebagainya. Kemudian untuk sholat, biar kalian gini, sering bapak ngedengar di sekolah lain ya, di jauh, di satu daerah terpencil. Jadi kalau bapak tanya tuh gini, udah sholat atau belum? Kebetulan itu pagi, masuk jam 7. Udah sholat atau belum sholat subuh? Belum pak, saya kesiangan jam 6:30. Padahal sholat itu harus dilaksanakan. Nah, gimana kalau kasus seperti itu? Berarti kan harus dilaksanakan sholatnya. Nah, ketika kita bangun, kita harus langsung melaksanakan sholat subuh itu. Misal kita kesiangan jam 6 baru bangun. Wajibnya sholat itu bagi orang yang berakal. Kita sedang tidur itu tidak berakal. Jadi ketika bangun kita langsung melaksanakan sholat Subuh. Jadi untuk kontrol kita juga, untuk kontrol kita termasuk kita minta tanda tangan orang tua, biar jadi saksi bahwa kita itu melaksanakan ibadah di bulan Ramadan gitu. Karena kan pahalanya Allah yang atur. Jadi nggak boleh kita itu apa ya, mentingin mulut orang lain gitu. Apa namanya? Kalau misalkan orang lain ngomongin buruk sama kita, masuk kuping kiri, keluar Kuping bukber gitu, misal keluar trawehan gitu atau gimana. Jadi jangan sampai masuk kuping kiri atau kanan kalian masukin ke otak kalian gitu. Oh iya berarti kita nggak boleh melaksanakan sholat, dicatat gitu ya, nanti kita ria. Enggak, jangan ke sana, dibawanya arahnya itu jangan dibawa, opininya jangan dibawa ke sana. Kita bawa arah kebaikan, arah itu ke arah kebaikan gitu. Jangan sampai orang ngomong apa udah biarin. Mungkin dia pengen diajak gitu kan, pertanyaannya gitu, oh kamu kayak gini lah, kamu ngerjain apa enggak, tanya balik, mungkin dia pengen diajak.
Nggak terasa nih kita udah podcast lumayan lama nih ya, Iya, udah 20 menit lebih. Oke. Dari Bapak apa ada yang mau disampaikan lagi? Ada, tapi nanti yang Bapak pengen ini itu Bapak pengen sampaikan itu salah satunya adalah yang tadi yang pertama tuh. Yang kedua itu hindari sesuatu yang sekarang itu kan banyak ini ya, konten-konten yang menurut Bapak itu godaannya luar biasa. Contoh lagi siang lihat kita konten orang mukbang. Sering? Alihin aja dari kita ngelihat konten-konten, kita belajar upgrade skill yang tadi Bapak sebutin di awal. Kalau bisa kita itu upgrade skill. Misal di bulan Ramadan ini apa sih yang jadi target kita? Kamu ada target nggak sih? Gitu. Ada target nggak? Ada. Apa target di Ramadan tahun ini? Kayak pesannya tuh nggak bohong-bohong lagi. Nah, kecuali halangan kalau Iya. perempuan. Terus apa lagi? Bisa lebih produktif sih dari tahun sebelumnya, Iya, kayak nggak lebih baik. males-malesan Udah belajar. males-malesan belajar. Tapi pernah nggak sih ada di apa namanya target kalian itu? Kalian tuh satu misal nih one day one juz gitu, ada nggak sih? Atau satu hari satu ayat minimal? Karena itu di buku Ramadan juga kan ada. Jadi kalau kita buka buku Ramadan itu udah jelas di sana, udah jelasin. Termasuk kita harus tadarus. Nah, gitu ya. Jadi kalau bisa tadarus Al-Quran juga minimal satu waktu sholat satu ayat atau satu hari satu ayat, gitu ya. Itu pesan Bapak sih. Kalau misalnya harapan Bapak buat siswa-siswi SMP Negeri 19 Depok ada gak? Ada banyak banyak harapan Bapak. Salah satunya adalah kalau bisa itu umur kalian mau berapapun, ngaji itu jangan sampai ditinggalin, sholat itu jangan sampai ditinggalin. Simpelnya kalau kalian ya tadi sholat subuh bangun kesiangan terus harus masuk sekolah, kalau bisa dikodok laksanakan sholat itu walaupun tertinggal, jangan sampai jadi kebiasaan. Nanti biasanya keenakan. Alasan yang klasik dan memang sering terjadi di daerah sana gitu, nggak tahu di mana. Jadi dia bangun terus aja kayak gitu, siklusnya kayak gitu sampai hari Sabtu dan Minggu pun. Mohon maaf ya Bapak sebut Sabtu dan Minggu karena libur kan, kalian libur kan Sabtu Iya. Minggu. Bisa jadi kalian malah bangunnya jam 8 terus alasan apa? Kesiangan, nggak keburu sholat, padahal kan di rumah nggak ngapa-ngapain misal. Nah, sholat itu lama nggak sih? Enggak sih. Berapa, paling lama berapa menit? 7 menitan. 7 menit, 10 menit, paling cepat bisa 1 menit. Ya itu mah ekspres sholatnya. Tapi kan harus apa namanya, bacanya itu harus jelas gitu. Khusyuk gitu ya. Gitu. Ada lagi yang Bapak mau sampaikan? Banyak tapi nanti aja. Oke, jadi mungkin itu ada apa tadi seputar materi tentang puasa dan zakat yang sudah Bapak Fadil sampaikan. Sebelumnya terima kasih Bapak udah Terima kasih kembali. berbagi ilmunya. Semoga ilmu yang Bapak berikan itu bermanfaat bagi kita Amin. semua. Amin. Sekurang-kurangnya mohon maaf. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.